Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus DKM Masjid Al-Hikmah dan seluruh jamaah yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah umurnya, sehat dalam keadaan taat. Berkah ilmunya yang sudah didapatkannya, diamalkannya. Berkah amalnya, kita mempersiapkan diri untuk kehidupan yang abadi dengan amal soleh, ditingkatkannya. Berkah rizkinya, kita bersedekah, berinfak, berzakat untuk mendapatkan yaitu kesenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita berbuat baik menyenangkan orang lain dengan rizki yang telah Allah berikan kepada kita. Insyaallah di pagi hari ini sebagai rasa syukur kita ucapkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya yang Allah jadikan kita sebagai umat Rasulullah yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan alam baginda nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan umatnya yang selalu istiqomah terhadap sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita pun termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sebagai kajian pada pagi hari ini insyaallah berbicara tentang maulid ya. Kemarin saya diminta jadwal, saya di Darul Fikri minta maulid. Tadi malam saya ngisi di Masjid Ammar bin Yasir maulid. Ya, gitu. Ya. Ntar juga insyaallah Al-Muhlisin, jadi taklimnya maulid. Gitu. Kenapa? Alhamdulillah Pak sekarang marak. Di Inggris bagaimana? Yaitu maraknya dengan luapan senangnya, gembiranya menjadi umat Rasulullah di akhir zaman ini dengan bersolawat. Di Rusia, ya Allah sekarang itu. Supporter bola Jerman ketika bermain dia mengumandangkan solawat sehingga sportivitasnya, ya, kualitas bolanya. Beda di Indonesia kejadian supporter bola tawuran, ya Allah. Sampai banyak korban, insyaallah. Nah ini di pagi hari ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke dunia ini adalah membawa rahmatan lil alamin. Seorang nabi, seorang rasul yang membawa risalah Allah dan menyempurnakan risalah Allah sebelumnya. Alhamdulillah Allah jadikan kita umat Rasulullah dan umat-umat terdahulu termasuk Rasul yang terdahulu begitu diceritakan oleh Allah kehebatan, keistimewaan umat Rasulullah di akhir zaman ingin menjadi umat Rasulullah bahkan. Ya. Tapi tidak dikabulkan oleh Allah, cuma Nabi Isa alaihissalam yang dikabulkan oleh Allah dan nanti ketika turun nanti ya sebagai penegak risalah Rasulullah nanti di akhir zaman Nabi Isa bukan sebagai nabi dan rasul terakhir tapi sebagai umat Rasulullah bahkan. Kurang lebih ya 6 abad ya. Sebelum Nabi lahir itu Bani Israel sudah diberi kabar gembira. Iya. Dengan batangnya seorang nabi dan seorang rasul. Ya Allah ya. Kalau kita lain sebelum lahir. Bahkan sebelum lahir ini ketika Siti Aminah mengandung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mulai adalah
nur Rasulullah ada di dalam rahimnya akan dijelmakan oleh Allah menjadi jasad yang seperti manusia biasa akan lahir ke dunia. Siti Aminah sudah dikasih tahu. Bahkan di dalam salah satu bait kitab Al-Barzanji, seorang ulama mengisahkan, wa untiyat ummuhu fil manami faqila laha qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sami'i idha wada'tuhu muhammadan li'annahu santuhmadu uqbah. Ketika Siti Aminah malam bermimpi ada suara terdengar, sesungguhnya engkau telah mengandung penghulu manusia, sebaik-baik manusia yang diciptakan. Kalau nanti dia lahir beri nama Muhammad, karena dia akan menjadi orang yang terpuji dan banyak orang yang memujinya. Di dalam surat As-Saff ayat yang ke-6, Nabi Isa berapa ratus tahun sebelum Nabi lahir, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Sadaqallahu adzim. Dan ingatlah ketika Nabi Isa itu berkata, wahai Bani Israil, sesungguhnya aku utusan Allah untuk kamu sekalian, yang membenarkan kepada kitab yang diturunkan sebelum aku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira bakal datang nanti seorang Rasul setelah aku, namanya Ahmad. Falamma ja'ahum, maka tatkala dia datang kepada mereka, qalu, mereka mengatakan, hada sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata. Nah, bagaimana kita meluapkan, mengungkapkan rasa syukur dengan yaitu datangnya seorang nabi dan rasul, dan kita sebagai umat Rasulullah berbagai macam luapan ungkapan. Ada yang dengan menggumandangkan sholawat, ada yang mengadakan kumpul bersama mengisi kajian, taklim, ya, ada dengan menyantuni anak yatim. Itu berbagai ungkapan luapan sebagai rasa syukur. Kita sebagai umat Rasulullah wajar dan pantas kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Telah dijadikan umat Rasulullah yang diistimewakan beberapa keistimewaan umat Rasulullah dengan umat-umat yang terdahulu di dunia, adapun di akhirat nanti. Ada lihat ada 34 keistimewaan. Jadi antaranya kita sebagai umat Rasulullah dijadikan apa? Umat yang terbaik. Itu. Kita dijadikan umat yang terbaik. Iya. Wa ju'ilat ummati khairul umam, kata Nabi. Dan dijadikan adalah bagi umatku adalah sebaik-baik umat. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat ke-110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah, ila akhiril ayat. Kamu adalah sebaik-baik umat, ya, yang dilahirkan untuk manusia. Kamu mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada kebaikan, mencegah, melarang kepada perbuatan kejelekan, dan kamu beriman kepada Allah. Akan di dalam surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu 'alaikum syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syuhada. Dan demikianlah kami jadikan kamu sekalian menjadi umat
yang adil. Ya. Umat yang dipilih, umat yang pertengahan. Ya. Dan kamu sekalian menjadi saksi atas manusia dan Rasulmu akan menjadi saksi atas kamu sekalian. Kita ini sebagai apa? Saksi Allah bahkan di muka bumi. Sebagai umat yang terbaik, jadi saksi Allah di muka bumi. Atas apa? Atas kebaikan kepada orang lain. Kepada sesama manusia. Yang akan menguntungkan kalau orang disaksikan orang yang baik itu, maka dia akan mendapatkan ampunan Allah. Nah, ini kita. Ini sebagai apa? Sebagai keistimewaan umat Rasulullah. Mana lagi dia mana? Dihapuskan beban. Ya Allah itu. Ini umat Rasulullah dihapuskan beban. Iya. Kalau umat-umat terdahulu dalam satu riwayat itu ketika kena air kencing, kena najis pakaiannya atau kulitnya digunting. Ya Allah. Coba kalau sekarang kena air kencing mungkin ke celana kita digunting, kena kulit, Masya Allah itu. Nah, kalau sekarang kita kan umat Rasulullah cukup dibasuh. Mana diringankannya, dimudahkan bertaubat. Kalau umat-umat terdahulu ketika melakukan dosa, maksiat kepada Allah, diazab langsung. Bahkan taubatnya suruh apa? Bunuh diri. Ya, makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 54, Nabi Isa kepada kaumnya ketika itu kaumnya ketika ditinggalkan oleh Nabi Musa untuk mendapatkan wahyu daripada Allah, yaitu kitab Taurat, itu umatnya menyimpang lagi bahkan. Iya. Anak sapi disembah, dibikin patung. Nah, itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Dalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya engkau telah menzalimi diri kamu sekalian dengan jalan menyembah anak sapi. Maka tobatlah kamu sekalian dengan cara bunuh diri. Dan inilah yang terbaik bagi kamu di hadapan Tuhan kamu. Sungguhnya Allah Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang. Tuh, taubatnya Nabi umat terdahulu begitu. Kalau sekarang umat Nabi Muhammad cukup taubatnya adalah diringankan, dimudahkan Allah, menyesali perbuatannya, tidak melakukan lagi. Tuh, itu. Dengan mohon ampun kepada Allah, diterima taubatnya. Nah, itu. Mana lagi banyak itu. Ya, dijadikannya bumi ini masjid. Dijadikan bumi ini bagus. Iya. Dimudahkannya menyembah Allah dimanapun. Makanya ini. Wa ju'ilatil arda thayyibatan tahuran wa masjidan fa ayyuha rajulun adraka us-salat shalla aisukana. Dan dijadikan bagiku bumi ini adalah bersih, baik, bagus. Artinya tahuran, suci. Wa masjidan, dan dijadikan bumi ini masjid. Fa ayyuhuma rajulun, maka dimanapun seseorang adrakahu ingin melaksanakan, ingin mengerjakan kepada sholat, sholat haisukana. Silakan sholat di mana aja tuh. Kita bukan masjid aja kita. Iya. Walaupun dikumandangkan adanya panggilan Allah untuk sholat di masjid dan busot, tapi melaksanakannya tidak di masjid pun silakan. Mau di rumah, iya kan. Mau di lapangan, mau di lembah, mau di pinggir sungai, mau di atas batu, semuanya tuh. Ya Allah, itulah keistimewaan umat Nabi Muhammad. Bahkan bumi ini menjadi suci untuk bersuci ketika tidak menemukan air, bisa pakai tayamum tanahnya. Tuh, insyaallah. Ini diantaranya keistimewaan umat Rasulullah. Mana lagi umat Rasulullah ini dijadikan saksi Allah di muka bumi. Dijadikan saksi Allah. Al-malaikatu suhada'ullahu bis sama wa antum suhada'ullahu bil ardi. Malaikat adalah saksi Allah di langit dan kamu sekalian adalah saksi Allah di muka bumi. Makanya ketika kita ya hidup ini, makanya ada hablum minallah, ada hablum minan nas.
Kita berhubungan dengan Allah, dengan sesama manusia, kita tata dengan baik. Supaya kita ini menjadi orang yang baik di hadapan Allah dan di hadapan sesama manusia. Kalau kita kesan baik dan ada pandangan baik di antara sesama manusia, insya Allah ketika kita mati, walaupun di hadapan Allah kita ini kurang baik, tapi manusia, orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang beriman terutama, memberikan pernyataan bahwa orang yang meninggal itu atau kita ini adalah orang yang baik, maka kebaikan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, saksi orang-orang yang menjadi saksi tadi. Karena dalam satu riwayat dari Anas bin Malik itu ketika ada iring-iringan jenazah itu, mengusung jenazah itu, kemudian orang yang mengiring itu menyanjung, memuji orang tersebut yang telah meninggal. Ya Allah, orang ini baik, sama saudara baik, sama orang tuanya baik, sama tetangga baik. Iya. Sehingga dia punya kesan baik. Ya Allah, terima kebaikan ya Allah. Kata Rasulullah, wajabat. Ada lagi orang yang apa? Orang yang datang lagi jenazah ini beda dengan yang tadi. Ngomonginnya kejelekan, wah syukur dia mati nih, nah nampung kita aman ini. Kalau dia udah nggak ada nih, dia orangnya rese gitu. Wajabat. Gitu. Umar bin Khattab, nama wajabat ya Rasulullah. Yang dimaksud pantas berhak itu apa ya Rasulullah? Man asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah. Wa man asnaitum alaihi syarran wajabat lahun nar. Iya. Siapapun di antara kamu sekalian yang memberikan kesaksian memuji kepada orang yang meninggal ini dengan kebaikan, maka dia pantas masuk surga. Sebaliknya, orang yang menjelekan, memburukan kepada orang yang meninggal tadi, maka dia pantas masuk neraka. Makanya kita ini adalah saksi Allah. Makanya kita tata hidupkan kita ini hablum minan nasnya. Orang ini baik sama orang tua. Orang tuanya bagaimana? Memberikan kesan yang, ya Allah, anakku ini soleh, anakku ini sholat, senang orang tua gitu. Saudaranya, ya Allah, saudara saya ini baik, orangnya ini baik. Sama tetangga, ya Allah, ini tetangga saya ini orang ini baik. Ya Allah tuh, Allah senang. Dan kalau Allah sudah senang, apalagi pernyataan orang yang di sekitarnya itu memberikan kesaksian yang baik. Idamatal abdu wallahu ya'lamu minhu syarran wa qalun nasi khairun. Apabila seorang hamba meninggal dan Allah tahu terhadap hamba itu kejelekannya, tapi orang-orang yang di sekitarnya mengatakan bahwa dia ini orang baik, yaqulullah ta'ala, maka Allah berfirman kepada para malaikat, asyhidu qad qabiltu syahadata ibadi ala abdi wa ghafartu li abdi ma'a ilmihi. Wahai malaikat, aku telah saksikanlah aku telah menerima kesaksian hambaku yang baik terhadap hambaku yang kurang baik dengan pernyataan baik, maka aku mengampuni hamba-hamba itu dengan ilmuku. Allah, makanya kita harus apa? Punya kesan yang baik. Amalan yang disenangi oleh Allah apa? Ya, terpetik dari komunikasi Nabi Allah Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, aku telah menyembah kepadamu, aku telah beribadah kepadamu, aku telah taat kepadamu. Lalu ibadah manakah yang membuat hati engkau senang ya Allah? Kata Allah, wahai Musa, engkau telah mengerjakan sholat. Sholat itu untuk dirimu sendiri. Karena dengan mengerjakan sholat terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar. Wahai Musa, engkau telah berpuasa. Dan puasa itu pun adalah kembali buat dirimu sendiri. Karena dengan puasa melatih dirimu sendiri dari mengendalikan hawa nafsu dirimu sendiri. Engkau telah berzikir kepadaku. Zikir itu juga kembali untuk dirimu sendiri. Karena orang yang berzikir hatinya akan tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'inul qulub.
Lalu ibadah manakah ya Allah yang ibadahku yang membuat senang Engkau? Kata Allah, engkau ketika bersedekah, engkau ketika berinfak, engkau ketika berzakat, dan engkau berbuat kebaikan kepada orang lain, dan kebaikan itu diterima oleh tersebut, dan orang tersebut adalah merasa senang terhadap perbuatan baikmu, maka aku hadir di samping orang tersebut dan aku akan memberikan pahala dengan berlipat ganda. Jadi kita ini menyenangkan ibadah dengan menyenangkan Allah itu bagaimana? Kita menyenangkan orang lain. Kalau ibadah udah pasti itu ibadah ritual. Kita disibukkan dengan ibadah ritual, kita sholat kita, kepada kita dikir kita, puasa kita, itu ibadah ritual. Ya, tapi kalau kita berbuat baik adalah sambil menyenangkan Allah, mengerjakan ibadah ritual, ada juga nanti kesan kesaksian terhadap diri kita ketika kita masih hidup. Kita tahyauna fiha, kita hidup di muka bumi, wa tamutuna fiha, dan kita mati di muka bumi, wa tukhrajuna minha, dan kita juga bakal dibangkitkan di muka bumi. Ketika kita hidup berhubungan, bermuamalah dengan sesama manusia, ada kesan baik, dan orang yang beriman di antara teman-teman kita ini orang yang beriman. Nanti ketika kita mati mendapat kesaksian, dan umat Rasulullah inilah dijadikan saksi oleh Allah di muka bumi. Itu diantaranya jadi saksi Allah. Iya, dijadikan bumi ini masjid. Iya. Mana lagi adalah keistimewaan sholat isya yang tidak diberikan kepada orang-orang. Mana keistimewaan hari Jumat. Iya tuh. Iya. Mana di akhirat. Nah ini banyak lagi itu. Ya, dihalalkannya gonimah. Ya, kalau dulu kan tidak dihalalkan gonimah, dan tidak ada gonimah karena tidak ada perang. Ketika ada perintah perang, nah gonimahnya dirampas, itu dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, diterima, itu datang tiba-tiba api, truk, membakar, hangus semua. Tapi umat Rasulullah dihalalkannya ghanimah, harta rampasan perang. Tuh. Mana lagi di dunia, ya tuh, di mana dilipatkan gandakan amal kebaikan. Kalau umat-umat terdahulu taatnya, makanya dalam satu kisah umat Nabi Musa alaihissalam yang bernama Sam'un al-Goji, ibadah siang dan malam selama 1000 bulan. Ya Allah, ya Pak, 1000 bulan itu ibadahnya siang dan malam katanya. Siang berpuasa, malam tegak dzikir kepada Allah, sambil berjuang menegakkan kalimat la ilaha illallah 1000 bulan. Kalau dihitung-hitung mungkin lebih diakumulasikan tahun 83 tahun. Tuh, tapi umat Rasulullah, ya Allah, dengan satu malam aja kan diturunkannya malam Lailatul Qadar, khairum min alfi syahrin. Lebih baik nilai ibadahnya daripada 1000 bulan. Itu. Ini keistimewaan umat Rasulullah di akhirat nanti. Nah, aku mengharapkan umatku nanti sepertiga penghuni surga. Dan aku mengharapkan umatku nanti adalah 2/3 ahli surga. Makanya di dalam keterangan itu adalah nanti yang paling banyak mayoritas ahli surga adalah umat Rasulullah sampai 2/3-nya. 1/3-nya umat-umat lainnya. Insyaallah. Bahkan ada jaminan dari Rasulullah nanti kullu ummatin yadkhulul jannah. Semua umatku bahkan masuk surga illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Iya. Bertanya Rasulullah, wa may ya'bai? Ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau ya Rasulullah? Wa man ata'ani dakhala jannah. Siapa orang yang taat kepadaku maka akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa orang yang durhaka kepadaku, maka dialah orang yang tidak mau masuk surga. Nanti juga kita dapat apa? Dapat yaitu grasi dari Allah, ampunan daripada Allah karena berkat syafaat Rasulullah. Dalam satu riwayat,
ketika bumi ini mau dihidupkan lagi oleh Allah, karena pertama tiupan yang pertama, wan nufiha fisuri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ar illa man sya'allah. Dan ditiupkan sangkakala oleh malaikat Israfil, maka mati seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi kecuali makhluk yang dikehendaki oleh Allah. Ya, perangkap surga, iya, iya, dan yang lainnya. Summa nufiha fihi ukhra faidahum qiyamun nurun. Kemudian ditiupkan lagi sangkakala yang kedua, maka tiba-tiba mereka bangkit hidup semuanya. Dari umat yang pertama sampai umat yang terakhir, seluruh makhluk yang bernyawa akan hidup kembali. Namun sebelum yaumil ba'ats, di hari kebangkitan, terlebih dahulu Allah menghidupkan baginda Rasulullah dulu katanya. Jadi manusia yang pertama dihidupkan adalah Rasulullah. Dan Allah mengutus 4 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Berangkatlah kamu menuju makam Rasulullah untuk membangunkan, membangkitkan hambaku, kekasihku. Dan malaikat ini ditugaskan untuk membawa mahkota baju kebesaran. Dan memerintahkan kepada malaikat Ridwan untuk berhias diri, yaitu menghias surga, menyambut kedatangan Rasulullah. 4 malaikat ini turun ke bumi, dan bumi ini, dunia ini sudah berbeda. Sudah rata, warnanya putih keabu-abuan, dan tidak bisa dibedakan mana Eropa, mana Asia. Iya. Mana Jakarta, mana Jawa Barat. Udah apalagi, mana di mana? Bingung, ya Allah, di mana makam Rasulullah? Dengan izin Allah, kelihatan terpancarlah cahaya dari bumi ini ke atas. Oh, itu barangkali. Kemudian didekati, ternyata bumi ini adalah terbelah, dan dilihatlah malaikat Jibril, melihatnya ada sosok tubuh yang tampan, usia sekitar 25 tahun, sedang tidur dengan nyenyaknya. Oh, inilah mengenali malaikat Jibril. Ini sahabatku ketika aku berjumpa, ketika di dunia semasa hidupnya menyampaikan wahyu. Inilah aku kenal benar. Silahkan bangunkan. Akhirnya malaikat Jibril, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Habib Allah, bangunlah engkau sekarang. Tidak ada reaksi. Malaikat Mikail, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, aku diizinkan oleh Allah untuk membangunkan engkau. Malaikat Israfil pun demikian, tapi tidak ada reaksi. Dan pada akhirnya malaikat Ijrail, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya diri yang suci, ya diri yang bersih, dengan izin Allah pada hari ini engkau bangun. Akhirnya bangunlah Rasulullah dalam keadaan duduk. Seraya menggesik matanya, menyapu debunya dari dahinya. Seraya bertanya, wahai para malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, kenapa engkau membangunkan tidurku? Ada apa ini? Dan ini hari apaan? Kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, hari ini adalah hari yang telah dijanjikan oleh Tuhan Allah Azza wa Jalla. Ini hari kebangkitan, engkau sekarang yang dibangkitkan. Ketika bangkit dari kuburnya, yaumil ba'ats, apa yang ditanyakan oleh Rasulullah? Apakah di mana istriku, di mana anak cucuku, di mana mantuku, di mana sahabat yang menemaniku? Tapi tidak itu ditanyakan. Aina ummati? Aina ummati? Di mana umatku? Di mana umatku? Rasul perhatian menanyakan umatku. Ketika mau menghembuskan napasnya, ruh ketika sampai ke mulut sebelum menutup bibirnya untuk selamanya, Rasulullah mengatakan ummati, ummati, ummati 2 kali, as-shalah, as-shalah. Kata malaikat, wahai Rasulullah, umatmu dan umat-umat yang dahulu belum dibangkitkan, engkau terlebih dahulu. Mengenai umatku, sekarang engkau segera menghadap Allah Azza wa Jalla. Pakailah pakaian ini. Kemudian Rasulullah mengenakan mahkota kebesaran. Pakaian kebesaran dengan indah tampannya, gagahnya, cakepnya.
kemudian secepatnya menunggangi kendaraan buruk dengan para malaikat, meluncur menuju hadirat Allah Subhanahu wa taala, sampailah di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Rasul sujud, tidak mau mengangkat, kata Allah, wahai hambaku, bukan waktunya untuk menyembah, bukan waktunya untuk beribadah. Hari ini waktunya aku memberikan pahala, memberikan balasan kepadamu, kepada hamba-hambaku yang taat dengan surganya. Bangunlah wahai kekasihku. Rasulullah tidak bangun. Ditanya oleh Allah, apa yang engkau harapkan, engkau yang ingin permintaanmu, katakanlah. Kata Rasulullah, wahai Allah, aku tidak muluk-muluk, aku tidak berlebihan meminta. Aku hanya meminta yang engkau telah janjikan, wala saufa yu'tika fatarda, dan sungguh kelak Tuhanmu akan memberikan kepadamu, yaitu karunia, dan engkau akan merasa senang. Hari ini saya belum senang, belum tentram, belum bahagia mengenai keadaan umatku, bagaimana nasib umatku. Dalam satu riwayat, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ini adalah Rasulullah mempersilahkan kepada Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada yang dia sukai dan dia senangi. Tidak sembarangan berarti syafaat. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang taat kepada sunnah-sunnah Rasulullah, menjalankan risalahnya, sunnah-sunnahnya, dan kita sebagai bukti cinta mahabbah kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan Rasulullah pun cinta kepada kita selaku umatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Itulah barangkali secara singkat kajian peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita selaku umatnya mudah-mudahan selalu mensyukuri nikmat Allah yang Allah jadikan kita sebagai umat Rasulullah sarbu ni'am lil ibadah. Definisi syukur adalah mensyukuri nikmat Allah dalam keadaan mempergunakan nikmat Allah dalam keadaan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita juga dicintai oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita umat Rasulullah yang terbaik, dan mudah-mudahan kita mengikuti Rasulullah dan kita dicintai oleh Allah dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.